Bab 047. Amar terkekeh geli mendengar Aurel menyebut dirinya kakak. Amar merasa Aurel sangat lucu, bicara saja belum benar tapi dia sudah akan menjadi seorang kakak, padahal kan Aurel tidak tahu apa-apa, karena adanya adik bayi karena terjalinnya bisnis antara ayah dan uminya. Selamat tidur sayangnya ayah. Bukan hanya perut Zahra, Amar juga mencium pipi Aurel dan kening Zahra. Ketiganya kini tertidur dengan pulas setelah mendapat kabar bahagia bahwa anggota keluarga mereka akan bertambah. Semoga di kehamilan Zahra tidak akan terjadi masalah, dan kehadiran adik Aurel akan makin mempererat hubungan Zahra dan Amar. Kini Zahra tidur di antara Amar dan Aurel, mereka berdua bersikukuh menjaga Zahra dan adik bayi yang ada di perut Zahra. Masih di dalam kandungan saja mereka sudah sangat sayang apalagi jika adik Aurel sudah lahir. 52. Pukul 4 pagi, rasa kantuk yang dirasakan oleh Zahra, rasanya hilang seketika. Zahra masih tidak menyangka bahwa dirinya bisa merasakan hamil dan nanti akan melahirkan anak. Zahra memilih untuk bangun dan melaksanakan sholat. Sebelumnya Zahra mencium kening Amar dan Aurel. Karena tidur keduanya sangat lelap apalagi mereka tertidur cukup larut, sehingga Amar dan Aurel tidak menyadari jika Zahra sudah tidak berada di tengah-tengah mereka. Setelah mengambil air wudhu, Zahra lalu menunaikan sholat. Tiba-tiba, Amar yang merasa ada sesuatu yang kurang yaitu tidak adanya sosok Zahra di sisinya, langsung kelimpungan dan otomatis terbangun. Istri dan anakku hilang, ucap Amar. Otomatis, Aurel yang berada di dekatnya juga ikut terbangun. Karena Aurel kaget dengan teriakan ayahnya, Aurel langsung menangis kencang. Untung saja Zahra sudah menyelesaikan sholatnya. Huah hiks hiks hiks. Astagfirullahalazim, Mas kenapa teriak-teriak kasihan putri kita sampai kaget, ucap Zahra. Zahra langsung berjalan menuju ranjang dan memeluk Aurel yang masih terus menangis. Sayang, tenang ini Umi, jangan nangis anak solehah, ucap Zahra. Hiks hiks Aurel kaget Umi, ucap Aurel di sela isakannya. Iya maafkan ayah sayang, ucap Zahra kembali. Maafkan ayah nak, tadi ayah kaget karena Umi tidak ada di atas tempat tidur. Ayah pikir Umi hilang, ucap Amar ikut memeluk kedua wanita kesayangannya. Aurel hanya mengangguk, apalagi terlihat jelas Aurel masih sangat mengantuk. Zahra dengan perlahan membaringkan Aurel. Tidak berselang lama, Aurel kembali tertidur dengan pulas. Maafkan, Mas sayang, ucap Amar memeluk Zahra dari belakang. Iya Mas, tapi lain kali harus dipastikan dulu semuanya, lagi pula Zahra mau kemana pagi-pagi buta seperti ini, ucap Zahra. Iya sayang, sesal Amar. Karena waktu sudah hampir memasuki azan subuh, dan Amar tidak merasakan kantuk lagi, Amar memilih untuk bersih-bersihlah dan mengambil air wudhu. Setelah keduanya melaksanakan kewajibannya, Amar mengusap perut rata Zahra dan sekali-kali memberikan kecupan. Sepertinya akan ada kebiasaan baru yang akan dilakukan oleh Amar selain menjahili putri pertamanya, yaitu mengusap perut Zahra. Amar yang enteng-enteng saja, berbaring berbantalkan paha Zahra, tiba-tiba berlari masuk ke dalam kamar mandi. Karena posisi kamar mandinya yang tidak ditutup maka Zahra bisa mendengar suara Amar yang sedang muntah-muntah. Zahra yang berniat akan berlari menyusul suaminya, mengurungkan niatnya karena sadar jika dirinya kini sedang berbadan dua. 53. Mas, kamu kenapa? Tanya Zahra. Tidak ada jawaban karena Amar masih terus muntah. Dan dengan setia Zahra memijat tengkuk Amar secara perlahan. Aurel mengerjap-ngerjapkan matanya, untuk mengumpulkan kesadaran setelah tertidur. Tidak ada lagi tangis,
malah Aurel tersenyum sangat lebar kala mengingat jika dirinya akan punya adik. "Kakak Aurel," ucap Aurel lalu tertawa sambil menutup mulutnya. Aurel yang mendengar suara orang yang tengah muntah, sehingga khayalannya buyar saat dirinya dipanggil kakak oleh adiknya. Karena khawatir dengan uminya, Aurel langsung turun dari ranjang dan berlari menuju asal suara. Rambut yang sudah seperti singa tak dipedulikan oleh Aurel lagi, yang penting dia bisa memastikan siapa yang sedang sakit. Aurel sedikit mengintip ke dalam kamar mandi sebelum benar-benar masuk ke dalam. Aurel harus memastikan jika itu adalah kedua orang tuanya, jangan sampai itu adalah hantu. "Umi, ayah kenapa? Ayah sakit?" tanya Aurel. "Iya sayang, dari tadi ayah muntah-muntah terus," jawab Zahra. Amar yang merasa semua isi perutnya sudah keluar semua kembali menegakkan badan. "Sudah Mas?" tanya Zahra yang dijawab anggukan oleh Amar. Zahra menuntun suaminya untuk berjalan menuju ranjang dibantu oleh Aurel, walaupun tenaga Aurel tidak terasa, yang penting ikut pegang ayahnya aja. "Sebentar, Zahra ambilkan minum dulu." Zahra ingin beranjak, karena airnya berada di atas meja dekat sofa. "Tunggu Umi, biar Aurel saja, Umi jangan capek, kasihan adik Aurel," ucap Aurel lalu berlari menuju meja. Aurel menuangkan air ke dalam gelas sampai setengah saja, lalu kedua tangan mungilnya memegang gelas dengan kuat. Aurel berjalan dengan perlahan menuju Zahra dan Amar. Akhirnya sampai juga, ini Umi L-nya." Aurel memberikan gelas kepada Zahra. Segera Zahra membantu Amar untuk meminum airnya. "Sayang, tolong jaga ayah di sini, Umi mau panggil Oma dulu, sepertinya ayah sakit dan harus diperiksa oleh dokter," ucap Zahra, tapi lagi-lagi Aurel menggeleng. "Biar Aurel saja Umi." "Jangan sayang, kita sekarang ada di hotel, nanti kalau Aurel salah kamar bagaimana?" "Anak Umi yang solehah tunggu di sini saja ya nak, Umi cuma sebentar," ucap Zahra. Aurel terpaksa mengangguk, karena tidak ingin nantinya sampai kesasar. "Baiklah Umi, Aurel akan jaga dan lawat ayah di sini," ucap Aurel. "Ayah halus sembuh, kasihan Umi sedang ada adik bayi di pelutnya dan halus lawat ayah juga," ucap Aurel, memijat lengan Amar. "Maafkan ayah sayang, ayah janji tidak akan merepotkan Umi, Aurel harus jadi anak yang baik ya sayang, harus jadi calon kakak yang baik untuk adik nantinya," ucap Amar masih terdengar lemah, namun keadaannya. 54. Sudah mendingan. "Iya ayah, tapi Aurel sedih." Aurel menunduk, Amar yang melihatnya kebingungan sendiri. Apa yang membuat anak ayah yang cantik ini sedih? Bukannya Aurel senang akan memiliki adik? Tanya Amar lagi, jangan sampai putrinya belum siap menerima kehadiran adiknya kelak. Aurel senang kalena akan punya adik, tapi Aurel sedih kalena Aurel belum bisa sebut hulul tanda merek terdaftar. "Masa kakak tidak bisa sebut nama sendiri si ayah," ucap Aurel, mulai curhat kepada ayahnya. "Sayang dengarkan ayah, Aurel nanti pasti akan bisa kok lancar bicaranya, hanya perlu waktu saja, nanti ayah akan latih supaya Aurel bisa. Lagi pula, Aurel masih butuh waktu banyak, adik itu akan ada di perut Umi selama 9 bulan, karena usia kandungan Umi baru 1 bulan jadi kita harus sabar menunggu 8 bulan lagi," ucap Amar mencoba menjelaskan. "Apa 8 bulan itu lama ayah? Belapa hali apa segini?" tanya Aurel mengangkat 10 jarinya. "Lebih dari itu, jadi kita harus sama-sama jaga Umi dan adik bayinya," ucap Aurel yang diangguki oleh Aurel. "Hari ini ayah sudah mengatur janji dengan dokter untuk memeriksa adik bayi, apa Aurel mau ikut?"
Tanya Amar. Di luar prediksi, Aurel malah menggeleng tanda tidak ingin ikut bersama dengan ayah dan uminya untuk melihat adiknya. Kenapa? Tanya Amar. Aurel halus pergi sekolah ayah. Aurel mau jadi kakak yang pintar, jadi nanti Aurel bisa ajal adik Aurel membaca dan menulis, ucap Aurel semangat. Sini sayang. Amar memeluk Aurel dan mencium kening putrinya yang tidak lama lagi akan menjadi seorang kakak. Amar merasa bangga dengan putrinya yang ternyata sudah sangat siap memiliki adik. Pintu terbuka, terlihat Zahra yang bukan hanya datang bersama dengan Oma Santika, namun juga bersama dengan Bu Imah. Kok sekarang main peluk-pelukan, ada apa ini? Tanya Oma Santika. Tidak ada Ma, cucu Mama hanya ingin dipeluk oleh ayahnya, ucap Amar. Bukan Aurel, Oma, tapi ayah yang ingin peluk-peluk Aurel, ucap Aurel tidak terima. Iya, Oma percaya. Kamu kenapa Mar? Kata Zahra kamu muntah-muntah. Tanya Oma Santika. Tidak tahu Ma, tadi tiba-tiba saja Amar mual dan muntah, tapi sekarang sudah baikan kok, ucap Amar. Sepertinya yang merasakan mual itu nak Amar bukan Zahra, ucap Bu Imah. Alhamdulillah, ucap Oma Santika. Kok alhamdulillah sih Ma? Anaknya sedang kesakitan nih, ucap Amar. Daripada menantu Mama yang harus merasakan semuanya, hamil terus ngidam sampai mual, lebih baik kamu juga merasakannya. Memangnya kamu mau istri kamu yang merasakan muntah seperti ini? Tanya Oma Santika. Lebih baik Amar saja yang merasakannya Ma, jawab Amar, dan Zahra tersenyum dengan jawab suaminya. 55. Sebentar lagi, makanan akan diantar ke sini, kalian sarapan dulu lalu siap-siap untuk ke rumah sakit. Mama sudah mengatur janji dengan dokter kandungan pagi ini, ucap Oma Santika. Lalu bagaimana dengan Aurel Ma? Tanya Zahra. Soal Aurel kamu tenang saja, di sini ada Mama dan Bu Imah, kalian siap-siap saja. Oh iya Mama sampai lupa, subuh tadi Arsyad dan keluarganya sudah kembali keluar kota karena Nisa yang juga harus masuk sekolah, mereka tidak sempat pamit dengan kalian, ucap Oma Santika. Di mana Uncel Danish dan Aunty Rieta? Tanya Amar. Mereka juga ikut ke rumah Arsyad, jawab Oma Santika. Ayo sayang kita siap-siap di kamar Oma saja, hari ini Aurel akan diantar sama Opa, Oma, Kakek Gading, Nenek Imah dan Om Yoga ke sekolah. Aurel senang. Tanya Oma Santika. Asyik Aurel diantar banyak orang ke sekolah. Ayo Oma, Aurel takut terlambat pergi sekolah. Umi Aurel sekolah dulu, pamit Aurel lalu Zahra mengecup kening Aurel. Adik, kakak Aurel mau pergi sekolah dulu, adik jangan nakal, dipelut Umi. Kap. Aurel mencium perut rata Zahra, dan setiap Aurel menyebut dirinya kakak, Aurel akan tersenyum. Ayah Aurel mau siap-siap ke sekolah dulu, ayah halus jaga Umi dan adik bayi. Baiklah, ayah akan menjaga Umi dan adiknya Aurel. Setelah pamit kepada kedua orang tuanya, Aurel pun ikut ke kamar omanya untuk siap-siap ke kantor, sementara Amar yang sudah mulai membaik juga bersiap mengantar Bumil untuk ke rumah sakit. 56. Zahra dan Amar yang sudah tidak sabar mengecek secara langsung keadaan anak di kandungan Zahra kini telah siap untuk berangkat menuju ke rumah sakit. Barang-barang mereka sudah dimasukkan ke dalam mobil karena rencananya mereka akan langsung pulang ke kediaman Aris setelah bertemu dengan dokter kandungan. Ayo sayang, hati-hati jalannya, ucap Amar menuntun Zahra. Padahal yang tadi terlihat lemas adalah Amar, tetapi sekarang dia sudah terlihat biasa saja, bahkan sangat bersemangat. Terima kasih Mas.
Keduanya ke rumah sakit diantar oleh dokter karena Opa Aris yang memang sengaja mengirim supir rumah untuk mengantar mereka. Opa Aris tidak ingin terjadi sesuatu kepada anak dan menantunya serta calon cucu keduanya jika Amar sendiri yang mengendarai mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, supir mulai menjalankan mobilnya. "Pelan-pelan Pak, tidak perlu ngebut sekarang kita sedang membawa ibu hamil," ucap Amar. "Baik Tuan." Karena setia supir ingin sedikit menambah kecepatan, Amar melarangnya maka perjalanan ke rumah sakit memakan waktu yang lebih lama. "Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di rumah sakit," ucap Zahra. Supir sudah keluar dari dalam kursi kemudi lalu membuka pintu belakang untuk Tuan dan Nyonyanya. "Terima kasih Pak," ucap Zahra. "Iya Nyonya." Amar kembali berjalan sambil menuntun Zahra menuju ke ruangan dokter kandungan. Jangan harap ada drama menunggu nomor antrian seperti orang lain. Amar langsung diarahkan masuk ke dalam ruang dokter. "Memang Sultan mah beda." "Assalamualaikum Dok," ucap Zahra, karena melihat dokter kandungan yang akan memeriksanya adalah dokter perempuan yang berhijab, maka Zahra mengucapkan salam. "Waalaikumsalam, silahkan duduk Tuan dan Nyonya Aris," ucap dokter ramah. "Suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi dokter kandungan dari menantu satu-satunya keluarga Aris. Perkenalkan saya Dokter Lily. Insya Allah kedepannya saya yang akan menjadi dokter kandungan Nyonya," ucap dokter ramah. "Panggil Zahra saja Dok," ucap Zahra merasa tidak enak. Sebelum menyetujui keinginan Zahra, dokter terlebih dahulu melihat ke arah Amar yang sekarang sudah memang wajah mode dingin dan menakutkan, tapi karena ada anggukan kecil sehingga dokter kembali tersenyum. "Baiklah Bu Zahra, apa ada keluhan sebelumnya?" tanya dokter. 57. "Tidak ada Dok, bahkan kami mengetahui tentang kehamilan saya setelah kemarin diperiksa oleh dokter karena saya sempat pingsan," jawab Zahra. "Baiklah, kalau begitu mari kita lihat kondisi janinnya," ucap dokter Lily. Dokter Lily mengarahkan Zahra untuk tidur di sebuah berangkar untuk melakukan USG yang pertama kalinya. "Pelan-pelan sayang," ucap Amar, membantu Zahra berbaring. Tuan Amar jika dengan istrinya sangat lembut, tetapi jika bicara dengan orang lain sangat menakutkan, monolog dokter Lily. "Baiklah, Bu Zahra kita mulai." Terlebih dahulu Zahra menyingkap gamis yang dikenakannya, lalu suster yang berada di dalam ruangan dokter Lily membantu mengoleskan krim khusus. "Bismillah," ucap dua Ahra, tanpa terasa semakin mengeratkan genggaman tangannya. Amar yang sadar jika istrinya sedang deg-degan, mengusap tangan istrinya. Setelah alat diletakkan di perut Zahra, lalu kemudian digerakkan, pandangan Amar tidak lepas dari layar monitor. "Masya Allah, Tuan Amar dan Bu Zahra bisa lihat titik hitam itu adalah janin kalian," ucap dokter Lily. Tak terasa, air mata Zahra kembali menetes begitu saja, sungguh rasanya perasaan Zahra campur aduk, Zahra tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, sedangkan Amar tanpa berkedip menatap monitor. "Wah, selamat Tuan, sepertinya kalian akan memiliki anak kembar, kalian bisa lihat titik hitamnya 2, ucap dokter Lily. Sungguh, kebahagiaan keduanya tidak bisa terlukiskan lagi. Amar bahkan langsung mengecup kening Zahra, sedangkan Zahra tidak hentinya mengucapkan rasa syukur karena telah dianugerah terindah yang dititipkan Allah di dalam rahimnya. "Baiklah, sudah cukup periksanya, mari kita bicara di meja saya saja," ucap dokter Lily. Amar lagi-lagi membantu istrinya. Zahra sudah seperti kaca yang akan mudah pecah di mata Amar. Karena dia menjaga istrinya dengan sangat hati-hati, dokter Lily hanya tersenyum melihat kasih sayang Amar kepada Zahra.
Baiklah Tuan Amar dan Bu Zahra, ini hasil USG-nya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas kehamilan anak kembarnya. Alhamdulillah kondisi janinnya sehat, saya hanya akan meresepkan vitamin untuk Bu Zahra, ucap dokter. Alhamdulillah, ucap Zahra dan Amar bersamaan. Tak hentinya, Amar memandangi hasil USG, sungguh beruntung dirinya, karena dirinya bukan hanya akan menjadi ayah dari 2 anak tetapi Amar akan menjadi ayah dari 3 anak. Amar sudah tidak sabar melihat ekspresi Aurel jika tahu jika Uminya sedang hamil 2 adik Aurel.